Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan untuk desain fondasi 2. Tugasnya hari Senin kemarin sudah saya taruh ya. Jadi kalian bandingkan kelebihan kekurangannya antara pile sama drill shaft. Jadi antara tiang panjang sama bore pile atau fondasi sumuran. Nah, hari ini kita bicara mengenai jenis-jenis tiang dalam, baik tiang end bearing atau friction pile. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi kita mulai. Nah, hari ini kita masih bicara konsep fondasi tiang. Jadi minggu depan kita baru bicara perhitungannya. Jadi review lagi, fondasi dalam itu fungsinya untuk melimpahkan beban ke tanah di bawahnya. Terutama kalau tanahnya tanah lunak atau beban berat. Jadi supaya beban gedung ini ditahan oleh batuan di bawahnya, bukan ditahan oleh tanah lunak. Jadi fungsinya itu sebagai perantara beban di atas ke tanah keras di bawah. Nah, sekarang kalau kita bicara jenis tiang, maka prosedur pemasangan atau instalasi mempunyai pengaruh penting pada respon berikutnya. Jadi, ada 3 kategori yang bisa diklasifikasikan berdasarkan metode pemancangan tiang. Yang pertama, large displacement piles. Large displacement piles atau tiang displacement itu apa ya? Displacement itu tiang pemindahan besar. Nah, jadi itu yang masuk large displacement piles adalah tiang pancang pejal atau solid driven pile, termasuk di sini precast concrete pile, steel atau concrete tubes yang ditutup ujungnya. Jadi kalau tiangnya itu padat dalam artian nggak ada rongga di dalam tiangnya, itu termasuk large displacement piles, yaitu pancang beton, profil baja, atau tiang pancang baja tapi ujungnya ditutup. Kadang kan ada juga tiang pancang baja tapi ujungnya dibuka. Nah, kemudian ada small displacement piles. Ini adalah termasuk rolled steel section seperti H-pile atau tiang pipa. Jadi kalau small displacement pile itu artinya waktu kita mancang, tanah yang berpindah itu sedikit. Kalau large displacement pile, waktu kita mancang, tanah yang berpindah itu banyak karena dia padat, jadi waktu dia mukul, tanahnya lari ke kiri kanan. Ada lagi replacement piles. Jadi kalau replacement pile ini dibuat lubang terlebih dahulu dengan mesin atau digali, baru kemudian dimasukkan tiang precast atau cast in situ. Jadi kalau replacement pile ini ya betul-betul tanahnya diambil baru masuk tiang. Nah, itu di situ. Biasanya yang kita gunakan yang large displacement piles ini, yaitu tiang pancang pejal. Kenapa? Karena kalau yang large displacement piles ada proses pemadatan yang terjadi selama proses pemancangan. Jadi selain memancang tiang, dia juga memadatkan tanah. Nah, jadi ini kalau kita buat dalam bentuk diagram seperti ini. Pertama ada large displacement piles, ada small displacement pile. Large itu ada yang preform atau dibentuk terlebih dahulu, ada yang form in situ atau dibuat di tempat. Yang dicetak terlebih dahulu atau precast itu adalah contohnya solid concrete atau kayu. Atau timber itu kayu. Jadi tiang pancang beton yang padat atau tiang kayu, itu termasuk large displacement pile. Ada lagi yang hollow tube close end steel or concrete atau tiang pipa yang ujungnya tertutup. Jadi kadang kalau pipa itu tengahnya kosong, tapi kalau biasanya tengahnya kosong, tapi kalau bawahnya kita tutup, maka waktu dipancang tanah sebelahnya akan tetap berpindah. Jadi itu large displacement piles. Itu yang precast. Ada lagi large displacement pile yang form in situ, yaitu termasuk tuh former with ground void filled with concrete. Nah, jadi ini termasuk yang drill shaft kemarin. Jadi habis digali, dipancang, digali langsung diisi beton. Nah, itu masuk ke situ.
Yang small displacement pile contohnya profil H atau profil hollow atau tiang hollow, dan screw atau screw itu bor, ininya tiang bor. Auger kemarin, auger itu termasuk yang small displacement pile. Nah, kalau kita bicara board pile atau grade shop itu, board pile sendiri ada yang unsupported during construction, ada yang supported during construction. Nah, unsupported during construction itu maksudnya adalah waktu digali, tanah kiri kanan tanah yang digali lubang itu tidak perlu diberi perancah atau diberi stagger supaya dia tidak turun. Jadi karena tanahnya keras, misalnya tanahnya keras, waktu digali lubang, waktu terus diangkat, tanah ini nggak jatuh nutup lubang. Nah, itu unsupported during construction. Ada lagi yang supported during construction itu karena tanahnya lemah, kalau digali terus nggak dikasih perancah atau dikasih pengaku, habis digali tanahnya akan nutup ke lubang itu, akan runtuh. Nah, supported during construction maka perlu diberi pengaku atau perancah atau supporting. Supportnya bisa bentuknya casing baja, jadi pipa baja yang dimasukkan, atau pakai drilling mat, atau diberi kayak tanah lempung yang dibikin seperti casing itu, seperti casing. Jadi sambil digali sambil dikasih tanah lempung, jadi dia rongga itu terisi tanah lempung, jadi tanahnya nggak jatuh ke dalam. Tanah lempung ini kalau dicor beton, betonnya akan turun, tanah lempungnya akan naik. Nah, itu sistemnya kayak gitu. Nah, ini termasuk yang void filled with reinforced concrete. Itu bore pile. Jadi tergantung tipe tanahnya. Kalau tanah keras, masuk yang unsupported during construction. Tapi kalau tanahnya tanah lemah, kayak gambut, tempung, maka supported during construction. Nah, kemudian, kalau berdasarkan kedalaman pemancangan, maka kita kenal istilah yang pertama ada end-bearing piles. Nah, contoh ini end-bearing piles. Jadi kalau tiang pancangnya itu sampai ke tanah keras di rock ini, menumpu di sini, itu kita sebut end-bearing piles. Yaitu tiang atau pile yang bertumpu pada tanah yang relatif kompak, padat atau keras. Beban struktur dilimpahkan melalui tiang ke lapisan tanah atau batuan ini sebab ujung tiang mendukung beban struktur jenis ini disebut end-bearing pile. Nah, kalau end-bearing seperti ini, maka yang dominan bekerja adalah tahanan ujung tiang atau kise. Kalau berdasarkan sodir, contohnya kise. End-bearing piles. Contohnya apa end-bearing piles? End-bearing piles contohnya tiang panjang beton. Tiang panjang beton itu harus end-bearing. Kenapa? Karena dia nggak bisa floating. Dia kan karena berat harus end-bearing. Makanya kalau kalian dengar, gedung-gedung di Banjar itu tiangnya sampai 27 meter, sampai 34. Itu karena tanah keras di kota Banjarmasin itu sampai ke kedalaman segitu. Jadi end-bearing pile. Nah, musuhnya end-bearing piles adalah friction piles. Nah, friction piles ini yaitu yaitu jika tanah keras cukup dalam, maka akan sangat mahal membayar end-bearing pile. Pada kondisi seperti ini, tiang pancang dipasang pada lapisan atas yang lunak tapi memiliki gesekan. Tiang melimpahkan beban struktur ke lapisan tanah melalui gesekan tanah dan tiang. Nah, jadi ini contohnya kalau tadi kan end-bearing itu kan sampai ke tanah keras, jadi duduk di tanah keras. Kalau friction piles ini dia gantung. Bawahnya ini, di bawah tiang ini masih tanah lunak. Nah, pondasi galam di Kalimantan Selatan itu termasuk jenis friction piles, atau friction piles kita sebut juga floating foundation atau pondasi mengapung. Jadi friction piles contohnya pondasi galam. Galam itu kan paling panjang 10 meter. Dan dengan tanah keras yang 20, ya dia nggak bisa masuk. Jadi dengan 10 itu diharapkan gesekannya yang bekerja. Jadi kalau end-bearing ini yang dominan adalah tahanan ujung atau kalau disondir kise, maka kalau friction pile yang dominan adalah lekatan selimut, atau kalau di sondir kita bicara FS. Nah, jadi ada end-bearing, ada friction. Biasanya kalau sudah bicara pondasi beton, kita pakai end-bearing. Kenapa? Karena kalau kayak gini, kalau dibikin friction pile, beton itu kan dia smooth pinggirannya. Lekatannya kecil dan dia terlalu berat, jadi akan amblas ke bawah. Nah, kalau galam karena ada kulitnya itu, maka lekatannya besar. Jadi galam itu termasuk friction pile.
Nah, kalau berdasarkan material, ada tiang kayu, timber pile, ada tiang baja, steel piles, ada tiang beton, concrete piles, ada tiang komposit atau composite pile. Contohnya tadi yang pakai casing baja terus diisi beton bertulang. Nah, itu tiang komposit itu di situ contoh. Tiang kayu apa contohnya? Tiang dalam atau zaman dulu tiang ulin. Kalau steel piles, tiang baja ya pakai profil WF misalnya. Yang beton dan tiang komposit kan kalian sudah jelas. Nah, ini contoh steel pile yang digunakan biasanya apa? Profil H. Nah, ini contoh kalau pondasi pakai profil H. Panjangnya antara 50 sampai 150 feet. Beban yang mampu ditahan adalah sekitar 80 sampai 400 kip. Dan ini termasuk small displacement piles. Kenapa? Karena penampangnya yang kecil ini jadi tanah yang berpindah kecil. Atau kalau nggak pakai profil H, pakai profil pipa, profil bulat. Pipe piles, panjangnya 100 sampai 150 feet, diameternya antara 8 in sampai 36 in. Nah, ujungnya bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau ujungnya terbuka, artinya tanah itu masuk ke dalam tiang pancang. Tapi kalau ujungnya tertutup, tanah nggak masuk. Itu yang steel pile. Tapi kalau di Banjar kita jarang pakai steel pile. Kenapa? Karena steel piles ini ya pertama harus end bearing, kedua baja kalau masuk ke dalam tanah yang berair, kalau nggak ditutup lekas karatan. Biasanya ini kalau misalnya di batuan yang kering, nah itu steel pile oke. Nah, kemudian ada lagi yang umum kita lihat adalah tiang pancang beton atau concrete pile. Nah, bentuknya macam-macam, bisa square, bisa rectangular, tengahnya bisa berlubang, bisa enggak, bulat. Kalau center, nah ini contoh yang digunakan kayak di Siring Menara Pandang, kalau di Banjar. Terus kalau kalian lihat yang apa sih namanya, yang turun jembatan dari belok kanan itu, saya lupa kampung apa itu namanya, yang seberangnya Barata itu, seberang Sudi Mampir itu pakai ini, siringnya juga. Kalau center, jadi ini contohnya diameternya 33 cm, tengahnya kosong. Nah, ini ada yang minggu kemarin kan, Senin kemarin kan ada, Pak, kalau pecah gimana? Atau patah? Kalau pecah pernah di ujung, tapi kalau patah enggak. Patah itu biasanya lepas di sambungan ini. Nah, kenapa sambungan? Karena tiang beton itu panjangnya terbatas. Yang biasanya yang ready di pasaran kalau mau langsung beli itu 6, 9, 12 itu ready. Kalau lebih dari itu harus mesan. Tapi paling panjang paling 12 meter. 6, 10 lah paling. Contohnya yang 6 meter. 6 meter kalau kita mau sampai kedalaman 20 meter, kita perlu 4 batang. 4 batang artinya 1, 2, 3, 4 itu ada 3 buah sambungan. Nah, sambungannya gimana? Yang umum adalah yang kanan atas ini, welded ini. Jadi di ujung tiang beton itu ada plat baja. Nah, contohnya kayak gini, plat baja. Jadi plat baja ketemu plat baja dilas keliling, welded ini. Yang paling sekarang yang umum digunakan untuk sambungan tiang pancang adalah yang kanan atas yang welded ini. Yang lain-lain ini saya sendiri pribadi belum pernah melihat digunakan di Banjarmasin. Yang wedge, yang bolted, dowel, dan lain-lain. Tapi ini adalah metode-metode yang ada. Kalau dowel ini ya ujung yang ini lubang, yang atas ada dowelnya masuk kan ngunci. Kalau ini post tensioning ini jadi berlubang, kemudian ditarik kabel sampai ke atas, dikunci. Kalau slip ini itu pakai model kayak ada penghubung lagi, ada casing tek di situ, ditaruh casing. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sambungan. Jadi kalau tiang pancang menahan beban horizontal atau lateral, kalau kalian sudah belajar beban gempa, beban angin di beton kan, itu akan menghantam ke sini, ke sambungan ini bahayanya. Kalau dia menghantam ke tiang beton biasa sudah dihitung lendutannya, M-crack-nya itu sudah cukup, dia baloknya itu kolomnya. Biasanya aman. Yang nggak aman itu biasanya adalah di sambungan ini. Jadi kalau kalian bekerja sebagai pengawas atau owner, harus betul-betul diperhatikan pada saat proses penyambungan. Sudah sering kejadian, sudah di dalam lepas. Nah, kalau sudah di dalam lepas itu mau nggak mau harus dipancang di sampingnya lagi. Ketahuannya gimana? Nanti ada PDFS ketahuannya. Ini bentuk-bentuk sambungan. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan displacement pile atau contohnya tadi tiang pancang beton. Pertama,
Material tiang dapat diperiksa kualitasnya sebelum dipancang. Biasanya kalau tiang panjang beton, pertama kalau dari pabrik K500 ya nggak langsung kita terima. Kalau pabrik mengklaim K500, maka kita core tiangnya, tiang contoh kita core, kita uji tekan, betul apa enggak? Kerugiannya dapat hancur atau rusak saat pemancangan. Ya, contohnya kalau impact-nya terlalu besar, pecah. Keuntungannya lagi kemudian dapat dipancang kondisi sangat panjang. Selama masih bisa disambung, nggak masalah. Tapi kerugiannya tidak dapat dipancang pada kondisi ruangan terbatas. Ya, pertama, numpuk tiang aja jadi masalah. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya jembatan Pulau Bromo itu dulu penumpukan tiangnya mau nggak mau akhirnya dilakukan di halaman rumah penduduk. Karena terbatas di situ sulit. Kemudian keuntungannya lagi pelaksanaan konstruksi tidak dipengaruhi oleh air tanah karena bendanya sudah jadi dimasukkan, jadi mau ada air atau enggak itu enggak masalah. Tapi kalau kalian cor di tempat, kalau ada air tanah itu luar biasa sulitnya. Kalian harus menghitung bisa-bisa faktor air semennya bertambah karena ada air tanah. Jadi yang awalnya FC aksen 25 MPa bisa turun dia karena kebanyakan air. Kerugiannya terjadi kebisingan karena biasanya kalau displacement pile pakai diesel hammer, bisingnya luar biasa. Kemudian tidak ada buangan tanah karena tanah yang ditekan itu akan lari ke kiri kanan, nggak ada penggalian. Tapi lari ke kiri kanan itu menimbulkan kerugian yaitu getaran akan mengganggu bangunan yang sensitif, bangunan utilitas dan mesin. Ya, contohnya rumah-rumah sekitar itu bisa retak, paling ringan retak, paling parah rubuh dan lain-lain. Nah, itu sudah susah. Itu sudah risikonya di situ. Ini displacement pile. Kalau replacement pile itu jadi tanah kita gali lubang, kemudian tanah di dalam lubang itu kita buang, baru kita masukkan tiang. Jadi kita ganti tanah dengan tiang. Itu di situ replacement pile. Keuntungannya kebisingan dan getaran kurang karena lubangnya sudah jadi. Nah, kerugiannya beton tidak bisa diperiksa setelah pemasangan. Kenapa? Karena ya sudah di bawah situ kan ya gimana dalam tanah. Kemudian peralatan dapat mengatasi hampir semua halangan karena digali duluan kan sudah pasti sampai ke kedalaman yang diinginkan. Kerugiannya dapat terjadi squeezing atau necking. Nah, jadi squeezing atau necking itu ini kan ada kita bikin lubang ya, lubang dalam tanah, kemudian kita cor. Bisa aja terjadi waktu dicor, bagian bawahnya itu membesar, necking, atau mengecil, squeezing. Nah, jadi membesar mengecilnya lubang ini waktu dicor itu squeezing atau necking itu. Nah, kalau kayak gitu yang diperoleh nanti tiangnya nggak rata kayak gini, tapi akan bergelombang. Nah, itu kan kekuatannya jelas berkurang. Kemudian dapat dilaksanakan pada kondisi lapangan dan ruang terbatas, tapi kerugiannya tidak bisa miring. Kemudian tidak terjadi kenaikan muka tanah, ya, karena tanahnya sudah dibuang, tanah yang akan berpindah sudah dibuang. Tapi pemboran kelompok tiang dapat menyebabkan penurunan pada bangunan di sekitarnya. Nah, akibat kita gali lubang di sini, yang tanah di sini itu bisa tiba-tiba geser ke sini nutup lubang itu. Artinya kalau tanah yang kiri geser ke kanan, bangunan yang di kiri itu bisa turun, blek gitu langsung udah selesai. Kemudian kedalaman dan diameter dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, tapi tidak dapat diperpanjang di atas muka tanah. Nah, tinggal kalian mau pakai yang mana, displacement pile atau replacement pile. Saya pribadi selama ini saya belum pernah pakai yang replacement pile ini, belum pernah. Biasanya saya pakai ya displacement pile aja. Nah, sekarang metode pelaksanaan ada driven perform pile. Pakai ini driven perform pile, contohnya yang pakai diesel hammer yang dong, kalian lihat dong itu. Ada lagi driven cast in situ pile nih yang pakai auger, nih contoh kayak hand boring kalian. Ini contoh kayak hand boring kan. Nah, muter. Bore cast in situ sama pakai hand boring juga. Nah, tinggal yang memungkinkan yang mana, duitnya cukup buat metode yang mana. Karena metode ini juga menentukan berapa pengeluaran kalian. Nah, itu materi hari ini. Tugasnya kemarin sudah saya kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Minggu depan, jadi Senin depan kita baru bicara rumus lah ininya. Ini kita bicara jenis aja. Ya, jadi kalau galam itu masuk friction pile. Jadi friction pile tiang friksi itu bisa juga kita sebut floating pile karena dia ngapung nggak sampai di tanah keras kan. Nah, galam masuk itu.
Beton, kenapa beton nggak bisa friction pile? Nah, kalian bayangkan aja beton kalau gantung dengan berat 2,4 ton per meter kubik, dia pasti akan ambles. Jadi kalau kalian mau pakai tiang pancang beton, jangan tanggung, langsung end bearing. Jangan merencanakan beton pakai friction kalau di Kota Banjarmasin ya. Nah, kecuali kalau di tempat lain ya cek aja dulu. Terus memasangnya gimana nyambungnya? Nyambungnya biasanya di las. Kalau yang lain saya nggak pernah lihat sih secara pribadi. Soalnya yang model kayak dowel dan lain-lain itu di tempat kita paling enak sudah ngelas. Di mana-mana ada alatnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau untuk tugasnya sudah jelas ya? Tugas yang disimarin? Silakan. Saya carikan fotonya dulu yang penyambungan tadi supaya agak jelas ya. Waktu kita ngerjakan yang IDB. Nah, ini saya share screen untuk foto-foto yang tiang pancang yang ada di Banjarmasin, yaitu di pabriknya KCE. Kebetulan waktu IDB saya sama Pak Yasrudin sempat inspeksi ke situ. Nah, ini jadi nah ini yang kalau kita bicara displacement file, nah coba kalian lihat nih foto ini. Ini yang dua, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalian perhatikan tiang 1, 2, 3 ini sama yang atas kan beda kan? Yang atas yang 2 ini ujungnya agak tajam, yang bawah ini ujungnya kotak-kotak. Nah, jadi kalau tiang pancang itu ada namanya bottom, ada namanya tiang bottom, ada tiang middle, ada tiang upper. Tiang bottom itu artinya kalau misalnya tadi 4 buah susunan tiang, yang bottom itu yang bawah. Nah, kalau tiangnya kayak gini, ujungnya yang atas ini tiang bottom. Jadi plat bajanya ada di ujung sini. Ini Pak Dekan nih, Pak Bani. Itu Pak Bani ikut juga. Ini kalau misalnya plat bajanya di ujung dua-duanya ada, itu tiang middle, tiang tengah. Jadi ujung, las, baru ujung lagi. Tapi kalau misalnya dia kotak-kotak tapi platnya cuma satu sisi, itu dia tiang upper, tiang atas. Ini pabrik KCE, tiang pancang KCE yang di apa namanya sih? Playhari. Nah, ini Pak Yas. Nah, ini proses pembuatan tiang pancangnya. Jadi tulangannya jadi duluan, ini tulangan tiangnya. Ini kan pretension kan, apa sih namanya pretension itu? Apa istilahnya? Kalau di beton itu ya pretension itu bahasa Indonesianya pratarik itu apa sih? Pre-stress, nah, beton pre-stress, sorry. Nah, itu kayak gini. Jadi ini tulangannya, jadi dicor molen. Nah, tiangnya itu cuma sepanjang ini aja. Nah, dari situ sampai ke ujung. Nah, ini ditarik. Kalau sudah selesai, tulangannya ditarik nih. Kan yang kelihatan foto ininya ya, foto apa namanya? Foto ujung-ujung middle upper-nya itu. Ini posisi bentar. Nah, ini. Jadi kalau memancang kayak gini, nah ini middle, ini bottom, ini middle. Ini waktu mancang gedung serbaguna Banjarbaru. Ini alat HSPD, ini yang hidrolik. Nah, ini karena nah jadi kayak gini.
Nah, ini contoh. Ini atasnya nggak ada plat, bawahnya ada plat. Ini tiang upper, tiang atas kalau ini. Nah, ini ada plat, platnya biasa dicat ininya. Ada plat itu tiang tengah artinya itu di situ. Nah, jadi yang dimasukkan tiang bottom dulu. Yang bottom dulu dimasukkan. Mana? Ini waktu saya masih ngukur-ngukur. Nah, coba lihat. Yang pertama masuk adalah tiang bottom, yang ini. Ujungnya tajam. Ini dulu masuk. Terus setelah itu, nah jangan lupa dicek. Apa namanya sih? Kemiringannya pakai water pass. Oke. Kalau sudah cek, ditekan. Tekan terus, tekan. Ini Pak Yas. Nah, Pak, minggir Pak. Nah, ini kelihatan. Saya naik ke kokpitnya kemarin. Saya naik ke kokpitnya untuk melihat ini. Jadi ini agak kaca. Nah, ini. Kalau sudah ditekan, nah ini lihat, kelihatannya kan ada biru. Ini plat baja nih. Plat baja. Nah, ini plat baja disambung-sambung. Terus, nah ininya, pengelasannya mana? Nah, yang agak jelas. Sudah jelas. Yang belum jelas mana? Saya carikan yang kelihatan masih ngelasnya mana ya? Oh ya, nah ini dilas. Jadi ujung-ujungnya dilas. Dilas jadinya kayak gini. Nah, jadi ini plat baja, jadi tiang beton itu sambung dengan plat baja ini, plat bajanya nempel, baru dilas ini, habis itu baru dikasih sinkromat keliling. Nah, kalau sudah jadinya ini. Nah, ini yang upper, yang muncul di permukaan cuma yang ini, nggak ada plat bajanya. Nah, itu situ. Kasih nomor. Ada lagi yang proses itu tadi kalau pakai yang HSPD ya. Kemudian materialnya gimana Pak? Tadi kan katanya bisa dicek ininya, apa namanya? Apa sih? Kata-katanya tadi kan mutu bahan bisa dicek. Nah, itu mulai tulangannya kami cek kemarin sampai ke beton tiang pancangnya pun kami cek di core ininya. Orangnya sini ada nggak ya? Nah, ini tiang yang dalam pengiriman. Makanya kan perlu tidak bisa untuk daerah yang terbatas katanya. Nah, ini panjangnya seberapa ini harus ada tempat buat numpuk ini. Pemancangan. Bentar ya, yang ada ngekornya mana. Nah, contoh apa namanya? Kemarin ada yang nanya, Pak, tiangnya pecah gimana? Nah, ini contoh, nah, kelihatan. Ini waktu dipukul pecah. Wah. Masalahnya seandainya pecahnya di bawah nggak apa-apa lah. Ini pecahnya di sini loh, di atas. Masih setinggi ini dipukul pecah. Nah, ini contoh pecah. Nah, mentok pecah. Nah, jadi nggak bisa masuk lagi. Nah, entah gimana itu waktu kemarin. Nah, ini bentuknya kalau pecah kayak gini. Masalahnya dia pecahnya setinggi ini. Nah, jadi ini harus di-cut, harus dipotong. Jadi gimana? Ya sudah, kalau sudah kayak gini pilihannya coba di-cut. Ini sorry, ya, malam. Nah, ini kepalanya. Akhirnya kemarin karena ke dalam apa sih yang diinginkan nggak sampai masih, jadi atasnya potong, yang pecah tadi potong, kasih bantalan yang ini lagi, kasih bantalan lagi, dipukul lagi. Ini jam 11 malam saya mukul di sebelahnya. Sekarang gedungnya jadi gedung pasca ekonomi itu. Nah, ini saya lagi lihat-lihat apakah ada penghuni yang tidak diinginkan di gedung seberang. Lagi mantau soalnya jam 11 malam. Ini dipukul. Nah, kalau di Kalimantan, kalau di Banjar, kalau sudah tiang kayak gini, ini nggak bisa dibiarin. Kalian biarkan tiang pancang itu sehari aja, itu mentok, nggak bisa dipukul lagi. Jadi harus langsung dikerjakan. Jadi ini kejadiannya sore, saya dapat laporan, udah langsung maghrib semalam-malamnya dikerjakan. Ini dipotong nih tiang. Nah, kalau sudah dipotong jadi flat, udah pukul lagi untuk meyakinkan. Pukul lagi, calendering ulang. Nah, ini
Prosesnya kalau pakai di Selhammer, calendering ulang. Kalau hasil calendaringnya sudah memenuhi, oke. Ini bentuk calendering. Nanti kita akan bicara, ada nanti setelah bicara daya dukung akan bicara calendering sama PDA ini. Nah ini oli, yang hitam-hitam ini oli. Jadi kenapa yang displacement itu bising? Pertama bising, kedua kotor, olinya kemana-mana. Kalau kalian kerja di tengah-tengah orang banyak akan mengganggu sekali. Nah ini bentuknya. Nah ini calendering namanya. Nanti akan belajar. Ya tetap pecah lagi, mentok nggak bisa sudahnya karena memang mentok pas dipukul lagi ya tetap pecah lagi dia, nggak bisa masuk lagi. Nah, ini kayak gini retak ujungnya. Ya. Nah itu penjelasan sedikit. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Bapak izin nanya Pak. Ya. Kalau Silakan. yang misalkan yang numbuk itu Pak ada kemiringan pas numbuknya itu gimana Pak? Apakah ada solusinya Pak? Biasanya kalau dia sudah miring ya kita biarkan, tapi setelah itu kita biarkan waktu di PDA atau di file driving analysis itu kita hitung daya dukungnya masih cukup apa enggak. Kalau enggak cukup kita pancang lagi di sebelahnya. Ada biasa di RKA itu ada apa namanya sih? Ada toleransi kemiringan sampai 5 cm dari as itu masih ada. Jadi biasanya dibiarkan, tinggal nanti kalau sudah, kenapa? Karena ya nggak bisa lagi didorong kan ya. Dibiarkan sampai selesai, terus dihitung atau dites daya dukungnya, kalau masih memenuhi itu kita pakai. Tapi kalau enggak ya kita pancang di sebelahnya lagi. Masalahnya kalau tiang itu sudah miring, kalau kalian paksa kalian dorong lagi, bisa-bisa dia patah. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Saya lupa, pernah kejadian miring nggak ya? Jarang sih miring, soalnya biasanya kan karena dikeker pakai water pass sama pakai theodolit itu. Yang sering itu pecah. Atau ambles pernah. Waktu di upkeep itu ambles malah. Tiba-tiba langsung wood hilang 3 batang. Akhirnya jadi dia ngelasnya belum sempurna, dilepas, hilang, pancang di sebelahnya. Saya nyarikan fotonya Epic dulu bentar. Silakan, ada lagi? Sampai saya bukakan foto-fotonya jadi supaya kalian bisa membayangkan ininya. Biasanya sih kalau miring jarang, tapi kalau muter-muter, nah itu sering. Jadi kalau kita lihat dari samping itu nggak satu sisi ininya. Nah itu kadang-kadang saya gregitan itu, udah langsung tak laporin. Jadi dia waktu mancang itu dia tiangnya itu dibiarin muter-muter, akhirnya nggak bagus jadinya. Itu kejadian yang di Banjar ini, yang di jembatan yang di sebelah lapangan tenis itu. Kan ada lapangan tenis kan sebelahnya Gedung Serbaguna di Banjar. Nah itu kemarin miring sampai saya marah-marah itu. Nggak bagus ininya. Nah, dia waktu dia ngeset tiangnya nggak bagus. Nah, fotonya ada kok. Kebetulan yang IDB yang satu Serbaguna di Banjarbaru dan sisanya 12 gedung di Banjar ini, Pak kemarin itu Direktur Eksekutifnya Pak Uli, Pak Rusdiansah, Ketua Tim Teknisnya Pak Bani, Ahli Geotekniknya saya, Ahli Manajemen Konstruksinya Pak Henry, Ahli Strukturnya Pak Wiku. Jadi kami lengkaplah datanya kalau yang untuk gedung-gedung IDB yang baru ini. Silakan sambil kalau ada yang mau tanyakan, saya nyarikan foto yang miring-miring. Tapi ketahuan kok, bisa ketahuan itu miring enggaknya atau ada yang lepas itu ketahuan di reportnya PDA, ada kata-kata, ada gap atau apa itu kelihatan. Jembatan itu terakhir. Kalau mutu bahannya di core.
Di core pertama di batching di core, terus ada juga yang kami core langsung di tiangnya ada. Itu Pak Wiku nggak percaya, langsung di core di tiang pernah. Tanahnya langsung CBR lapangan, bentar core-nya mana ya? Nah, ini ada foto yang bagus. Nah, ini pas ada yang dekat posisi dia ngelas. Supaya kelihatan yang sambungan tadi tuh realnya yang gimana sih platnya itu. Nah, inilah. Nah, ini. Nah, jadi ini yang atas yang bawah. Nah, ini plat. Jadi betonnya tuh ketutup plat. Platnya nggak plat kayak gini, tapi platnya kayak ada kubusnya itu. Nah, ini yang dilas keliling. Nah, ini proses pengelasannya. Nah, ini tiang 1, tiang 2. Nah, jadi ini dilas keliling. Nah, kayak gitu. Ini welded ininya. CBR lapangannya. Ini ngerjakan yang di sebelahnya gedung, di sebelahnya Fakultas Hukum yang depan Poltek ini. Nah, ini. Angkat, ancang. Nah, mana lagi ya? Yang ini ya. Saya lupa itu tanggal berapa, itu yang jembatan itu. Karena itu kebetulan saya sendiri yang ngeceknya, karena yang lain waktu itu lagi nggak ada. Ya, di sekitar sini. Ini sudah serah terima. Serah terima. Jembatannya sudah jadi. Nah, ini contoh yang miring, bukan tiangnya, tapi kolomnya yang miring. Nah, kalau sudah kayak gini mau gimana coba? Nah, lihat. Ini sama ini, yang tengah ini, 1, 2, 3 kalian bandingkan. Ini kan yang tengah ini agak ke dalam kan, nggak sentris. Ini maju. Ya kalau sudah kayak gini gimana? Mau nggak mau kita biarkan, ya sudah, sambil berdoa semoga waktu dites kekuatannya masih masuk. Pokoknya kalau sudah kayak gini ya nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, ini escape. Jadi biasanya ya sudah, karena nggak bisa dikembalikan, kita biarkan, nanti dites. Oh, ini loh dia. Nah, ini masih bagus. Nah, ini ada satu yang miring. Coba kalian perhatikan. Nih, yang belakang miring kan ya? Nah, ya sudah dibiarkan. Gimana? Nih kan rata-rata belakang ini kelihatan miring. Nah, itu biarin aja. Kalau sambil berdoa, jadi kalau sudah kayak gini biarin, terus waktu PDA yang dites yang miring ini, jangan yang bagus yang dites. Kita tes yang paling jelek. Nah, ini aja tiangnya udah keropos. Nah, ini pecah. Nah, ini tiang betonnya pecah, ada yang pecah. Kalau sudah pecah kayak gini ya pancang sebelahnya. Sudah pancang sebelahnya lagi. Kenapa? Karena belum sampai ke kedalaman yang diinginkan, panjang sebelahnya. Jadi pecahnya bisa di ujung, bisa di, ini kemarin apa ya, kaki kalau nggak salah. Saya lupa ini pecahnya kenapa ini. Kopos. Nah, ini yang miring. Jadi kayak gitu, kalau miring biarin. Tapi kalau gitu yang dites yang miring. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Misalkan untuk kasus pemancangan di air itu Pak,
Itu untuk pemancangan di air itu pas Batam itu Pak. Biasanya pas kedalaman tertentu tuh ada ada potongan pohon itu gimana Pak? Jadinya miring itu jadinya melesat itu Pak dari titik itu karena apa lah Pak? Nah, kalau misalnya dia geser ya, karena geser itu, jadi kalau sudah kayak gitu biasa kita biarkan, tapi pile cap sama posisi kolom yang kita ubah. Nah, jadi kalau kayak gitu mau nggak mau struktur atasnya berubah, ngikuti itu. Jadi karena miring, kan di atasnya tiang ini kan ada yang namanya pile cap. Nah, pile cap itu, ya kalian tahu lah pile cap kan, ininya. Ya pondasi dangkal yang di atasnya kan, pile capnya biasa tambah besar, terus karena dia tambah besar, maka posisi kolomnya itu kita cari yang eksentrisitasnya paling kecil akibat dia berubah itu. Itu jadi atasnya yang kita sesuaikan. Tapi kalau yang di bawahnya ya sudah biarin aja. Jangan di stop di tengah-tengah, malah sulit, rugi kalian. Ruginya apa? Kalian buang tiang. Tulisan aja sampai selesai nggak apa-apa. Nah itu pentingnya kalau sekarang kontraktor itu harus punya divisi engineer. Jadi kalau ada perubahan-perubahan di lapangan itu kontraktor bisa langsung ngerjakan, dia nggak harus nunggu ke konsultan. Karena kalau konsultannya bukan konsultan MK, dia nggak punya engineer. Ininya. Jadi kadang-kadang kalau kayak gitu, sering kayak gitu, Wika tuh langsung ngirimi saya surat, ini justifikasi hitungannya. Oh, kalau saya cek oke, sudah berubah. Nah, tinggal duitnya, volumenya gimana. Jadi ada justifikasi teknis tuh ada. Jadi hitungan-hitungan kalian yang kalian belajar di kuliahan ini itu ya sampai kalian kerja kepake untuk membuktikan bahwa kalian hitungan apa sih namanya tindakan kalian betul ya itu dasarnya. Tinggal nanti kuat-kuatan rumus sama yang pengawasnya. Oh saya rumusnya ini, SF-nya sekian dan lain-lain. Nah, itu biasa itu. Jadi kita komunikasi dengan kontraktor itu harus bagus. Berusaha bagus lah. Kalau kontraktornya macam-macam ya mau gimana lagi kan. Silakan ada lagi? Kayak yang tadi yang jembatan tuh miring ya sudah mau gimana lagi. Akhirnya saya dibiarkan packetnya agak besar. Tapi yang pecah tadi akhirnya dipancang di sebelahnya. Karena pecahnya belum sampai di kedalaman yang diinginkan, nggak cukup daya dukungnya. Nah, sudah. Nah, mengetahui cukup apa enggaknya gimana Pak? PDA test. Nanti ada spesial PDA test kita bicara. Ini saya kasih lihat fotonya dulu yang PDA test. PDA test nanti sekalian sama kalendering kita bicara. Nah, ini yang namanya, jadi PDA test, dari PDA test itu bisa kelihatan kekuatannya berapa, terus dia keutuhan tiangnya pecah gimana, dan lain-lain. Nah, ini lagi dites PDA test oleh PT Geofondasi Testing. Jadi, kita nggak bisa ngetes sendiri PDA test. Kita harus manggil ada konsultan khusus. Ya, nah, Geofondasi Testing ini. Terus dari sini nanti softwarenya akan mengeluarkan hasil, oh rekomendasinya gini. Nah, biasa saya foto langsung layarnya. Nah ini kelihatan. Silau ya. Nah ini oke bagus. Nah ini hasil PDA test. Jadi misal tiang itu setelah dipancang dibiarkan beberapa hari supaya friksinya jalan, baru dipukul ulang sambil dipasang sensor. Itu namanya PDA test, di situ kelihatan. Nah ini, Rmax ini adalah daya dukung ultimate tiangnya. Jadi langsung ketemu, oh tiang ini realnya 187 ton. Nah, BTA ini adalah keutuhan tiang. Oh keutuhan tiangnya 82%. Artinya tiang itu ada terjadi entah retak, entah pecah. Jadi dia tinggal 82% penampangnya bekerja. Nah, kalau 100 artinya tiang itu penampangnya utuh, tapi kalau ini 82%. Nah, kelihatan. Nah, kalau sudah kayak gini artinya langsung dilihat 82% gimana. Nah, pertama cek dulu 187, targetnya berapa? Kemarin targetnya 125. 125 dia 187. Oke.
Meskipun BTA-nya 82%, artinya tiang itu penampangnya rusak, karena daya dukungnya masih melebihi daya dukung target, itu kami terima aja kemarin hanya kayak gitu. Nah, terus pakai berita acara pengujian, tanda tangan. Nah, ini semua harus pakai, ada di record berita acara. Oke. Nah, ini nomor tiang jembatan 180 190 ton. Tanda tangan semua. Nah, ini mengetahui semua. Jadi kalau apa-apa di belakang, loh ini kan sudah tanda tangan bersama. Nah, ini saya tim teknis Unlam, saya yang tanda tangan. PMSN-nya si Andi. Ini dari Wika-nya. Ini dari kontraktor pelaksana. Semua harus lengkap dokumentasinya, ini penting. Jadi saya biasanya kalau sudah proyek itu foto ini bisa sampai sekian puluh giga. Supaya kalau apa-apa tinggal paling nggak argumen saya kuat. Oh ini loh kemarin pengujian kan sudah sama-sama. Nah ini bosnya Pak Uli, Pak Bani. Nah, ini WR2 sekarang Pak Samsu. Kami yang ngerjakan gedung-gedung itu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Semoga nanti bisa sempat, rencana saya kita ada spesial 1 kali pertemuan khusus bicara PDA sama bicara kalendering ini, supaya kalian tahu. Kalendering, tapi kalian kalau praktek kerja itu pasti ketemu kalendering, yakin. Biasa di PK sudah belajar kalendering. Kadang-kadang kalau ownernya lagi rajin, kalian yang ngerjakan kalenderingnya. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Bukan tukang, jadi kalian disuruh kalendering langsung. Ada? Oke, kalau nggak ada saya stop recording dulu.